Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Apakah suaraku udah terdengar jelas, teman-teman? Oke, ya, thank you. Oke, selamat sore semuanya. Aku ucapkan selamat datang ya di kelas hari ini, kelas literasi bahasa Inggris hari ini. Dan oke, aku lihat udah cukup banyak ya di sini. Ada Danuwidi, ada Dina, ada Fatah, Randy, Hazik, Salsya, Firdaus, Gustiana, dan juga Nahdatun Nisa. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman udah join kelas hari ini. Dan ya, meskipun mungkin jam-jam segini jam-jamnya capek atau ngantuk gitu ya teman-teman. Atau mungkin tadi teman-teman ada yang baru pulang sekolah atau ada juga misalkan yang baru pulang kuliah atau melakukan kegiatan yang lainnya kayak gitu. Tapi aku benar-benar mengapresiasi teman-teman yang udah datang ya pada hari ini. Dan oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terutama dalam mempersiapkan buat SNBT, buat UTBK kayak gitu teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau cek teman-teman dulu nih. Buat teman-teman di sini, if it is possible, kalau teman-teman memungkinkan ya buat menyalakan kameranya, bisa banget dinyalain. Tujuannya apa sih? Kenapa sih harus dinyalain kameranya? Biar teman-teman di sini bisa lebih fokus gitu diskusinya dan juga bisa lebih interaktif. Jadi dua arah ya teman-teman. Jadi teman-teman juga biar nggak bosen nih atau biar nggak ngantuk gitu kalau cuma dengerin aku aja gitu. Jadi aku harap di sini teman-teman yang bisa nyalain kamera boleh banget dinyalain kayak gitu. But if it's not possible, kalau teman-teman misalkan ada kendala internet atau misalkan ada kendala device-nya, kameranya bermasalah seperti itu, then that's okay kayak gitu. Dan di sini nanti aku juga minta, hmm, aku harap keaktifan teman-teman ya. Jadi misalkan nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau menyampaikan sesuatu itu boleh banget ya, nggak apa-apa. Bisa tulis di kolom chat atau boleh juga langsung on mic kayak gitu. Atau bisa juga pakai raise hand dulu baru on mic kayak gitu, boleh banget ya. Tujuannya itu tadi biar kita interaksinya ada dua arah ya teman-teman. Nggak cuma dari aku aja kayak gitu. Oke, sebelumnya aku mau cek dulu nih kehadiran teman-teman. Kalau teman-teman bisa dengar suaraku dan ada di sini bisa um, on mic ya dan jawab hadir kah kayak gitu atau bisa tulis di kolom chat juga. Oke, yang pertama di sini ada Andi Diva Latifah. Andi ada di sini. Oh, barusan live. Oke, mungkin ada sedikit kendala internet ya. Selanjutnya ada Dina Lestari. Dina ada di sini. Jadi Kak, Oke, thank you. Selanjutnya ada Danu Widi. Iya, hadir Kak. Oke, terima kasih. Lalu ada Fatah Dimas. Ada di sini, Fatah. ada Kak. Oke, thank you. Selanjutnya ada Randy Ferdiansyah. Oke, hadir. Thank you, Randy. Terus ada Hazik Hanantoseno. Ada di sini. Hadir Kak. Oke, thank you. Selanjutnya ada Salsya. Salsya ada di sini. Are you here? Oke, mungkin sambil menunggu Salsya, kita ke Firdaus Alamsyah. Ada di sini. Hadir Kak, hadir. Oke, oke, thank you. Selanjutnya ada Gustiana Rizky. Oke, hadir. Dan terakhir ada Nahdlatun Nisa. Hadir Kak. Oke, sip. Thank you teman-teman. Makasih banyak atas responnya. Dan oke, sebelum kita mulai, aku mau nge-remind lagi nih. Kira-kira teman-teman tahu nggak hari ini kita kelas apa gitu? Atau jangan-jangan lupa nih ya jadwal apa ya kelas hari ini gitu. Yes, kata Dimas mau on mic. Literasi bahasa Inggris Kak. Literasi bahasa Inggris, oke, betul. Thank you, Nada Tunisa. Oke, betul teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar literasi bahasa Inggris ya. Dan untuk pembahasan hari ini kita akan membahas
soal tryout yang teman-teman sudah kerjakan kemarin, seperti itu. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau ada yang masih ingat nih kemarin jawabannya apa kayak gitu, dan atau masih ingat kemarin soal yang sulit tuh yang ada di nomor berapa aja kayak gitu, boleh banget langsung ditanyain kayak gitu. Dan misalkan ada juga ketika nanti pembahasan teman-teman ada yang masih bingung kayak gitu, boleh banget ya langsung di make sure aja teman-teman, boleh banget nanya gitu karena di sini kita sistemnya belajar bareng-bareng ya, jadi nggak cuma dengerin penjelasan aja dari tutor kayak gitu. Oke, aku akan share screen terlebih dahulu teman-teman. Oke, apakah udah terlihat teman-teman? Kalau udah kelihatan boleh kasih reaction, boleh reaction thumbs up atau reaction love, apapun boleh. Oh, udah kelihatan. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, hari ini kita akan membahas semua soalnya ya dari nomor 1 sampai nomor 20. Jadi nanti mungkin kalau soal-soal yang simpel seperti itu kita bisa langsung bahas soal jawaban yang mana yang betul. Tapi kalau yang kelihatan lebih susah mungkin kita bisa langsung bisa sekalian apa ya teliti satu persatu dari opsinya kayak gitu. Biar kita tahu kenapa jawaban ini betul, kenapa jawaban ini salah seperti itu. Oke, kita lihat dulu teman-teman untuk bacaan untuk nomor 1. Nomor 1 ini ada dua teks ya. Oh enggak, ada 1 teks dan kemudian di sini pertanyaannya adalah what is the purpose of the passage? Jadi yang ditanyakan adalah purpose-nya atau tujuannya. Nah, di sini jawabannya adalah D teman-teman, to show opinions about white loss. Nah, jawabannya yang D ya. Jadi oke. Aku akan mengingatkan lagi maybe sepertinya ini kelas pertama teman-teman ya. I think it's my first time teaching you guys. Dan juga jadi di sini aku mau ngingetin lagi kalau ada tipe soal seperti ini sedikit tips saja ya, maksudnya kayak life hack gitu, karena kan nanti pasti karena ketika UTBK itu kita ada waktunya tuh limited ya teman-teman, waktunya itu terbatas, sedangkan soalnya kita ada banyak gitu, nggak cuma di subtes bahasa Inggris saja, tapi juga di subtes lain. Nah, jadi cara yang tepatnya atau cara biar cepat teman-teman bisa ngerjain dan waktunya bisa efektif termaksimalkan kayak gitu, kita baca pertanyaannya dulu teman-teman. Kita baca soalnya dulu di sini. Setelah baca soalnya, kita bisa baca teksnya kayak gitu. Setelah baca teksnya, kita baru bisa menentukan apakah jawaban A, B, C, D atau E yang betul kayak gitu. Oke, jadi di sini pertanyaan adalah tentang purpose-nya. What is the purpose of the passage? Jadi jawabannya dari teks ini adalah menunjukkan bahwa to show opinions atau berikan opini tentang weight loss atau penurunan berat badan seperti itu. And then number 2, what is the tone of the thread regarding diet or exercise for weight loss? Di sini ya, the tone. Nah, tone di sini kalau arti secara harfiahnya adalah nada ya teman-teman. Tapi kalau kalau konteksnya seperti ini, ketika ada teks kemudian ditanyain tone-nya bagaimana, itu artinya adalah seperti apa ya? Sikap author. Nah, sikap dari author terhadap itu tadi teks ini tadi. Nah, jadi di sini sikap dari isi teks itu mengenai olahraga itu bersifat berdasarkan data ya di sini teman-teman. Nah, di sini disebutkan bahwa benar-benar banyak banget yang
apa ya, menunjukkan bahwa diet atau exercise itu dipengaruhi banyak hal seperti itu. Jadi di sini sifatnya adalah yang objektif karena dia disertakan data-data seperti itu, teman-teman. Nah, di sini synergistic effect atau juga memberikan beberapa apa ya, seperti bukti gitu. Jadi nggak cuma opini-opini aja seperti itu. Seperti both are equally important because they confer different benefits on the body. I mean, this is a fact ya teman-teman. Kalau olahraga itu memang bisa memberikan apa ya, manfaat kepada tubuh kita, itu kan suatu hal yang pasti seperti itu. Kemudian, oke, untuk selanjutnya adalah jadi dari different placid objective humorous adalah yang ini teman-teman, yang objektif. Objektif itu artinya ya secara objektif ya, bukan subjektif. Kalau subjektif itu dia pasti dari oke, halo teman-teman, mohon maaf ya karena aku barusan kelempar dari Zoom-nya. Let me change my connection first to make it more stable. Oke, sekali lagi I'm so sorry teman-teman karena tadi sempat kelempar sebentar. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ya. Aku akan share screen lagi. Nah, oke. Oke, di sini aku sambil bahas pembahasannya ya teman-teman. Pembahasannya bisa dilihat di sebelah kanan sini. Ini aku split screen ya. Jadi teman-teman bisa lihat soalnya juga di sebelah kiri sini dan bisa lihat jawabannya, kunci jawabannya di sebelah kanan. Nah, nomor 2 ini tadi menanyakan sikap ya atau tone. Sikap dari isi teks seperti itu. Nah, kemudian oke. Kalau di sini ada humorous atau humor seperti itu ya. Sedangkan di sini tidak sesuai ya, teman-teman. Karena dia sifatnya adalah menginformasikan seperti itu, bukan untuk menghibur pembaca, bukan untuk entertaining kayak gitu. Kemudian yang E juga salah karena dia cold atau apa ya? Hmm, tidak apa ya? Tidak ramah seperti itu. Maksudnya menggunakan kata-kata yang kasar mungkin seperti itu. Oke, let's move to number 3. What is Zahra Murdoch's opinion regarding diet or exercise for weight loss? Jadi kita bisa langsung fokus aja ke yang ditanyain ya teman-teman. Di sini adalah yang ditanyain adalah opininya si ini Zahra Murdoch. Nah, di sini opsinya ada exercise is more important than diet. Diet is more important than exercise. Neither exercise nor diet is important. Not only exercise but also diet is important. Dan exercise is important but diet is not. Nah, jadi yang bisa dilihat mana nih apakah exercise atau olahraga yang lebih penting atau diet yang lebih penting kayak gitu. Nah, jadi berdasarkan opininya Zara satu paragraf ini, jawaban yang paling tepat adalah dia ini kita bisa lihat di bagian sini ya. Kata kuncinya adalah both are necessary. Necessary artinya important ya. Both are necessary for overall health. Nah, for both di sini maksudnya adalah si diet sama exercise-nya itu tadi. Jadi jawaban untuk yang 3 ini ya, tiga jawabannya yang menunjukkan bahwa kedua-duanya itu sama-sama penting. Nah, mungkin bisa aku tulis juga di sini tadi necessary, important sama dengan necessary ya. Jadi dia hanya sinonim seperti itu teman-teman. Jadi kita harus tahu juga bahwa dia maknanya sama ya, important dan necessary.
Not only exercise, but also diet is important. Seperti itu. And then, oke. Oke, teman-teman, untuk pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3 dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Atau sudah aman, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya? Bisa kasih reaction, teman-teman, kalau aman? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, dari Dina aman. Oke, terima kasih Dina. Oke, kita langsung bisa ke soal selanjutnya ya, yaitu nomor 4. Karena di sini biar kita bisa bahas semua soal gitu ya, jadi nggak hanya beberapa aja. Oke, kemudian nomor 4, what is the author's positive attitude toward both texts? Seperti itu. Jadi hampir sama ya, sikap authornya seperti itu. Oke, di sini ada author's positive attitude. Jadi hampir sama ya teman-teman yang dimaksud dari attitude dan juga dari tone di sini tadi. Nah, hampir sama, yaitu sikap penulis. Jadi nomor 4 di sini adalah concern atau peduli gitu ya teman-teman. Karena kalau kita lihat di teks A dan juga teks B di sini, dia intinya tuh hampir sama ya. Maksudnya menginformasikan seperti itu menunjukkan bahwa si author ini dia peduli gitu atau memperhatikan terhadap topik ini atau maintaining a healthy lifestyle seperti itu. Dibuktikan dengan yang ada di sini. Oh, salah. Dibuktikan dengan kalimat pertama ini, maintaining a healthy lifestyle is crucial. Crucial ini sama juga dengan important, teman-teman. Nah, di sini. Crucial artinya important, menunjukkan bahwa dia itu memang peduli ya untuk membahas hal-hal seperti ini. Nah, kayak gitu. Yang di teks B juga sama, teman-teman. Dan di sini banyak banget menggunakan sinonim, tapi dia artinya sama. Preventive health care is essential for maintaining good health. Nah, seperti itu. Ini juga kata kuncinya di sini adalah essential. Essential artinya juga sama, artinya penting ya. Jadi di sini tadi sudah ada 3 kata yang artinya hampir sama. Itu necessary, kemudian ada important, kemudian ada essential, kemudian ada crucial. Nah, dari nomor 1 sampai nomor ini tadi ya. Dari nomor 1 sampai nomor sampai nomor 4. Seperti itu teman-teman. Jadi kita di sini bisa juga sambil bahas vocabnya ya. Biar kita menambah juga kosakata kita dalam bahasa Inggris biar lebih familiar dengan soal-soal di UTBK nanti. Oke, itu tadi. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang concern. Peduli seperti itu. Kalau yang A ini dia sarkastik gitu. Terus jadi salah ya, dia tidak ada sarkasmenya. Kemudian yang B ini pesimis. Kemudian yang C ini neutral atau netral, tidak menunjukkan apa-apa. Yang D ini indifferent. Dan kemudian yang kelima ini concern. Concern artinya itu tadi peduli seperti itu. Oke. And then number 5. What is the main idea of the passage 2A? Oh, which one is? Oh ya. What is the main idea, gagasan utama dari teks yang pertama? Jadi jawabannya bisa dilihat ya. Kalau yang B ini preventive healthcare ini tadi ada di teks B. Jadi jawaban dia pasti salah. Kita bisa eliminasi jawaban yang B. Kemudian yang C, regular check-ups ini juga ada di sini tadi ya. Ada di teks 2. Jadi tidak ada di teks 1. Dan sama juga yang D dan juga yang E. Jadi jawaban yang paling tepat kebetulan juga kita bisa lihat ya, karena dia merupakan kalimat pertama yang muncul di teks pertama. Seperti itu yang ini tadi, maintaining a healthy lifestyle. Jadi jawabannya adalah yang A, seperti itu. Oke, tadi yang ditanyain adalah what is the main idea? Main idea, seperti itu. Oke, next nomor berapa? Nomor 6. What can we infer from both texts? Infer. Ada yang tahu infer di sini artinya adalah atau maksud dari teks ini teman-teman?
Ada yang tahu? Boleh banget ditulis di kolom chat ya, atau kalau mau on mic juga boleh. Infer, apa nih kira-kira teman-teman artinya? What can we infer? Apa yang bisa kita, apa nih? Simpulkan, yes, betul. Terima kasih ya, siapa ini? Firdaus, oke. Exactly, infer itu sama saja seperti simpulkan ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kedua teks tersebut, both text? Simpulkan. Apa yang bisa kita simpulkan? Nah, what can we infer? Jadi dari kedua teks tadi ya, bisa disimpulkan bahwa despite the difficulties faced by many people, maintaining good health is important. Jadi meskipun ya terlepas dari fakta bahwa banyak orang kesulitan untuk menjaga kesehatannya, tapi itu sangat penting kayak gitu. Nah, di sini tadi disebutkan juga ya bahwa banyak orang-orang tuh susah gitu ya untuk menjaga kesehatan mereka atau memiliki gaya hidup yang sehat. Padahal kita tahu bahwa itu tuh sangat penting untuk menjaga kesehatan kayak gitu. Jadi despite of the fact that despite the difficulties maintaining good health is important kayak gitu. Aku akan tulis translasinya di sini teman-teman. Lepas dari kesulitan yang dihadapi banyak orang menjaga kesehatan. Oke. Jaga kesehatan tubuh sangatlah penting. Nah, seperti ini. Jadi setelah baca dua teks itu tadi ya teman-teman, nggak cuma teks satu aja, tapi yang teks keduanya juga, yang B, bisa kita simpulkan bahwa despite the difficulties faced by many people, maintaining good health is important. Seperti itu. Jadi bisa dilihat ya, kalau untuk jawaban yang A, C, D, E ini, dia kurang mewakilkan dari isi kedua teks tersebut, kayak gitu. Jadi di sini kita cari, meskipun A, C, D, E ini betul ya teman-teman, sesuai dengan apa yang ada di teks tadi, tapi dia nggak mewakili gitu, atau nggak menyimpulkan. Nah, tadi, sedangkan yang ditanyakan adalah yang menyimpulkan, yang paling menyimpulkan, seperti itu. Jadi A, C, D, E ini bisa kita skip aja, bisa kita eliminasi. Oke, number 7. Based on the text to be, what is the paragraph following the passage? Jadi berdasarkan dari paragraf kedua ya, teks kedua. Dari teks kedua, what is the paragraph following? Jadi apa paragraf yang selanjutnya, seperti itu. Oke, give me a moment guys. Nah, oke. Jadi paragraf following di sini ini bakal sering banget ya muncul teman-teman di soal-soal teks seperti ini, nggak cuma di bahasa Inggris, tapi juga di bahasa Indonesia pasti juga ada apa paragraf setelahnya kayak gitu. Kayak kita suruh nebak nih kira-kira paragraf selanjutnya tuh bakal bahas tentang apa kayak gitu. Nah, kemudian di sini tips and triknya teman-teman bisa dilihat di kalimat terakhir biasanya. Nah, jadi di sini adalah paragraf teks terakhirnya, kalimat terakhirnya, only then we can truly take control of our health and well-being. Dengan begitu kita bisa mengontrol kesehatan kita dan juga well-being atau kesejahteraan mental seperti itu. Oke, kemudian berdasarkan dari kalimat terakhir ini teman-teman ya, berdasarkan dari kalimat terakhir ini, berarti yang selanjutnya dibahas pasti nggak jauh-jauh dari ini teman-teman. Pasti nggak jauh-jauh dari kalimat ini. Kemudian kita tinggal lihat aja nih di opsinya itu tadi, mana yang paling mendukung.
Apakah how to take control healthy choices, maintaining a healthy lifestyle by doing exercise, preventive health care for maintaining good health, the importance of a healthy lifestyle for well-being, atau take control of health by ensuring affordable medical care for everyone. Oke, jadi untuk yang nomor 7 ini jawaban yang paling tepat adalah yang E, teman-teman. Control of health by ensuring affordable medical for everyone. Nah, karena di sini tadi terakhir bahasnya adalah ini ya juga ya, tentang affordable medical care. Jadi kesehatan, layanan kesehatan yang affordable, yang terjangkau gitu harganya. Nah, kemudian di sini teman-teman yang menyebutkan terjangkau itu tadi, affordable itu tadi, dia terletak di opsi yang E, seperti itu. Jadi meskipun yang seperti soal-soal sebelumnya juga ya teman-teman, seperti opsi-opsi sebelumnya, meskipun A, B, C, D, E itu tepat ya, atau nggak salah gitu, ada di dalam teksnya, tapi kita cari yang paling tepat. Seperti itu, dan kebetulan di sini yang E itu, dia udah benar-benar didukung, ditunjukkan dengan ini, affordable. Ini kata kunci yang membantu banget, karena di sini tadi juga ada ya, affordable, seperti itu, affordable medical care. Nah, jadi kebetulan nih kalau ada soal kayak gini, kita udah gampang banget berarti bisa tinggal langsung eliminasi opsi-opsi yang lainnya, seperti itu. Oke, untuk nomor 8, the word some in the text to be in paragraph 2, sentence 2 refers to bla bla bla. Banyak banget ya tuhnya ya. Kata some pada paragraf kedua teks B. Yuk kita lihat. Nih. Oh, ini ya mungkin ya, some people. Some people may not have the time or resources. Some people artinya adalah beberapa orang-orang ya teman-teman. Karena dia tadi langsung kebetulan juga some people. Nah, di sini karena dia merupakan apa ya? Seperti satu frasa seperti itu beberapa orang. Oh ya, by the way, untuk teman-teman di sini dan juga kakak admin dari acara aku, mungkin kalau nanti internet aku nge-lag, misalkan videonya nge-lag gitu atau suara yang terputus, please do let me know ya. Kayak mungkin bisa dikasih tahu biar aku bisa ini juga cek koneksi aku lagi. Soalnya takut kalau kelempar lagi kayak gitu. Atau mungkin aku ngomong panjang lebar ternyata suaraku nggak nyampe gitu takutnya. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut tadi ke some people. Some people refers to people ya teman-teman. Jadi dia nggak merujuk kepada yang lainnya. Merujuknya hanya kepada itu tadi beberapa orang gitu ya. Beberapa orang. Some people. Oke, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Dan kita bisa langsung aja eliminasi yang lainnya karena dia udah pasti nggak mungkin jawabannya itu kayak gitu. Number 9, the sentence regular exercise, a balanced diet, and adequate sleep are all essential for maintaining good health. Oke, jadi di sini can be restated. Kita tandain dulu teman-teman. Keywordnya adalah restated. Restated, mungkin ada yang tahu restated apa nih teman-teman? Restate. Boleh terus di kolom chat atau kalau mau on mic juga boleh banget. Can be restated. Bisa diapakan nih? Kalau state itu kan dia pasti seperti statement atau pernyataan seperti itu teman-teman. Jadi kalau restate, dia adalah dinyatakan kembali seperti itu. Nah, dinyatakan kembali atau ya dinyatakan kembali. Ditulis ulang, dinyatakan kembali atau ditulis menggunakan bahasa yang lain tetapi maknanya masih tetap sama kayak gitu. Regular exercise, a balanced diet, and adequate sleep. Jadi menunjukkan bahwa olahraga, kemudian diet, dan juga tidur yang cukup itu sangat penting untuk menjaga kesehatan. Jadi kita cari nih yang paling cocok buat menggantikan kalimat itu, tapi artinya tetap sama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ini, teman-teman. Kita bisa fokus ke keyword-keywordsnya juga ya. Untuk yang A ini dia ada kata unnecessary. Unnecessary artinya, kalau necessary tadi artinya penting, jadi unnecessary ini artinya tidak penting, teman-teman. Kemudian yang B, oke.
Nah, dia di sini biasanya bedanya ini inadequate. Padahal di sini adequate ya. Jadi tidur yang cukup seperti itu. Di sini dia juga nggak sesuai dengan kalimat ini. Kemudian yang C, are important. Dia di sini sudah betul ya teman-teman. Di sini sudah betul are important. Jadi kita bisa langsung aja lingkari opsi yang C seperti itu. Kalau yang apa namanya si yang D ini dia juga nggak cocok ya karena dia insufficient, tidak cukup tidur yang nggak cukup gitu waktunya. Kemudian yang ini irregular, irregular ini juga salah karena berarti lawan katanya regular ini tadi ya. Nah gitu. Jadi untuk caranya buat ngerjain soal yang cari persamaannya atau misalkan sinonimnya can be restated ini tadi kita bisa langsung fokus ke kata-katanya aja ya. Karena dia sama aja kan regular exercise, good diet, jadi juga sleep-nya kayak gitu. Jadi kita bisa lihat ke kata-kata yang seperti important kayak gitunya. Karena pasti dia mengacuhnya tuh di bagian situ kayak gitu. Oke, nomor 10. The word neglect in text to be in paragraph 2, sentence 1 in clauses in meaning. Jadi untuk nomor 10 teman-teman bisa dilihat di sini juga ya. Is clauses in meaning. Jadi di sini yang dicari adalah sinonimnya. Oke. Neglect artinya mengabaikan ya teman-teman. Jadi yang bisa diambil dari sini yang paling mendekati adalah yang C, ignore atau mengabaikan. Neglect artinya mengabaikan. Dan dia juga sama dengan ignore. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa langsung eliminasi yang lainnya, kita fokus aja ke opsi yang C itu tadi. Artinya yang paling sama dengan neglect. Oke. Kemudian nomor 11. According to the passage, what will happen if people have more healthy options? Seperti itu. Berdasarkan teks tersebut, apa yang akan terjadi jika jika orang-orang memiliki healthy options? Kalau mereka memiliki pilihan yang lebih banyak untuk kesehatan mereka, seperti itu. Pilihan yang lebih sehat, memiliki banyak pilihan yang lebih sehat. Nah, ada they will have a healthy diet, they will consume more fast food, they will bring more benefits, they will have adequate sleep, they will have medical insurance. Oke. Jadi di sini yang paling tepat teman-teman adalah yang jawaban yang A, teman-teman ya. Bisa dilihat di paragraf kedua. Di teks yang A, kemudian di paragraf kedua. Oke. Oh, mana tadi? Nah, paragraf kedua di sini membahas ini ya teman-teman. Despite the importance of healthy lifestyle, many people still make poor choices when it comes to their health. Fast food and processed snacks are often more convenient and accessible than healthy options. And many people lead sedentary lives, spending hours sitting in front of screens. Jadi di sini maksudnya teman-teman, tadi ya seperti yang di soal sebelumnya tadi, meskipun untuk menjaga kesehatan itu sangat penting, tapi banyak orang nggak melakukannya karena dia nggak punya pilihan kayak gitu loh. Jadi ini tadi fast food and processed snack are often more convenient and accessible. Jadi lebih convenient, lebih praktis dan juga lebih accessible, lebih mudah diakses daripada makanan-makanan yang benar-benar sehat kayak gitu. Jadi itu juga merupakan faktor kenapa mereka tidak memiliki gaya hidup yang sehat ya, karena makanan yang nggak sehat tuh bahkan lebih praktis kayak gitu. Lebih praktis, lebih accessible, and maybe it's more cheap. It's cheaper ya, nggak se-ekspensif makanan yang sehat seperti itu. Misalkan salah satunya alasannya seperti itu. Nah, jadi kalau dari sini teman-teman kita bisa menyimpulkan bahwa kalau mereka punya opsi yang lebih banyak, opsi yang lebih sehat seperti itu dan yang lebih
mudah juga, makanan sehat tapi convenient, makanan sehat tapi accessible, mereka akan memilih itu gitu. Jadi mereka akan banyak orang yang akan melakukan gaya hidup sehat atau akan banyak orang yang melakukan diet secara sehat juga seperti itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan teman-teman jawaban yang paling tepat di sini yang A ya, they will have a healthy diet. Jadi kalau opsi makanan sehat itu lebih banyak, dia juga akan lebih sehat gitu gaya hidupnya. Kalau yang B di sini, they will consume more fast food. Nggak sesuai ya teman-teman, karena kan makanan sehat lebih banyak, tapi kok dia malah makin makan fast food gitu. Dia jadi kurang tepat di sini. Kemudian yang C, they will bring more benefits. Ini juga kurang tepat ya. Nah, karena nggak jelas ini benefit mengenai apa gitu, sedangkan kita harus yang spesifik seperti itu. Kemudian yang D, they will have adequate sleep. Di sini tidak sesuai karena itu tadi masuknya di paragraf yang selanjutnya ya, kayak kurang nyambung aja gitu karena kita sedang membicarakan tentang healthy food seperti itu. Kemudian yang E juga kurang cocok, they will have medical insurance. Tidak seperti yang disebutkan di paragraf 2 itu tadi. Seperti itu teman-teman. More healthy options meaning more healthy diet. Seperti itu. Oh. Oke, seperti itu untuk nomor 11. Untuk sejauh ini teman-teman, aku mau cek juga teman-teman apakah masih ada di sini? Apakah gimana teman-teman? Mulai ngantuk atau misalkan capek seperti itu nggak apa ya? Kita sambil ngabuburit sambil nunggu buka teman-teman. Oke, thank you Firdaus Alamsyah. Oke, di sini ada Hazik raise hand. Apakah ada yang mau ditanyakan Hazik? Atau reaction maksudnya ya? Mungkin memberi reaction ya maksudnya Hazik tadi. Oke. Cuma reaction aja. Oke, thank you. Oke, teman-teman masih semangat ya. Kita bisa lanjut. Tinggal dikit lagi nih sampai nomor 20. Oke, kemudian untuk nomor 12 sampai 20 dia mengacu pada dua teks ya teman-teman. Teks A sama teks B. Seperti itu. Seperti biasa, meskipun teksnya panjang teman-teman, jadi aku harap nanti teman-teman ketika ketika UTBK gitu, karena dia waktunya pasti terbatas dan biasanya kalau kalau waktu terbatas tuh kita we tend to be nervous ya kan. Biasanya kalau waktunya terbatas kita jadi nervous dan bingung, panik gitu ya, mau ngerjain yang mana dulu atau kayak gimana. Padahal itu kita nggak boleh panik teman-teman. Jadi uh, it's better for us to fokus dulu ya tadi ke soalnya. Fokus ke soalnya dulu, kemudian biar kita tahu apa sih yang harus kita cari dari teks yang disajikan kayak gitu. Jadi kita nggak baca teksnya dulu karena itu bakal makan banyak waktu kayak gitu. Oke, nomor 12, what is the main idea of both passages? Nah, sedangkan kalau sudah tahu pertanyaannya apa, kita baru bisa baca lagi soalnya dan fokus ke apa yang mau kita cari kayak gitu. What is the main idea of both passages? Jadi gagasan utama ya dari kedua teks tersebut kayak gitu. Oke. Nah, di sini mungkin teman-teman juga bisa lihat pembahasan di bagian kiri ya, sini teman-teman. Bagian kanan, so sorry. Kedua teks tersebut adalah teks report yang membahas tentang general description. General description atau deskripsi secara umum tentang lavender, tentang bunga lavender seperti itu. Mungkin bisa ditandai ya kata-katanya ada di sini lavender, genus of about 30 species of plants in the main family. Jadi di sini benar-benar dari kalimat pertama aja udah menunjukkan bahwa dia mau memberikan info seperti ya, menginformasikan, memberikan general secara umum, deskripsi secara umum tentang lavender gitu. Nah, yang B ini juga sama pembahasannya masih terkait lavender, teman-teman. Gitu. Jadi perbedaannya antara dua teks ini sangat sedikit atau bahkan hampir sama gitu. Karena bahasannya sama, intinya juga sama, yaitu untuk giving the general description of lavender. Gitu.
Nah, seperti ini. Kalau yang B, dia kurang tepat ya teman-teman, karena the history of lavender around the world. Sejarah lavender. Sedangkan di sini kurang dijelaskan ya bagian itunya. Karena di sini lebih seperti description-nya, seperti ciri-cirinya, atau dia bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, kayak gitu. Dan dia bisa ditemukan di mana, kayak gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang A, general description. Only jadi general ones. Oh, general description. Kemudian nomor 13 teman-teman. Where in the text does the author mention about the function of lavender as medicine? Di bagian mana si author itu atau penulis menyebutkan tentang fungsi lavender sebagai obat kayak gitu. Oke, jadi setelah baca ini teman-teman, kita cari nih apakah di masing-masing teks ini disebutkan tentang lavender sebagai pengobatan, sebagai media pengobatan kayak gitu. Jadi bisa ditemukan ya teman-teman di sini. Oke. Coba kita lihat di yang B. Oke. Nah, jadi kedua teks itu di teks 3A, di teks yang pertama ya teman-teman, dia ada di paragraf 1 seperti itu. Nah, jadi di paragraf sini, gini. Lavender species are common in herb gardens for their fragrant leaves and attractive flowers. Ini herb gardens ya, seperti itu. Ini juga used for essential oil seperti itu, used to send a variety of products seperti itu. Jadi memang banyak digunakan ya sama manusia seperti itu. Karena dia fragrance-nya atau aromanya kayak gitu. Nah, herb gardens. Jadi dia termasuk dalam untuk obat-obat yang herbal seperti itu karena dia merupakan dari tanaman ya asli kayak gitu. Kemudian untuk yang paragraf yang teks B, dia ada di paragraf kedua teman-teman. Nah, ada di sini. Nah, di sini disebutkan juga ya use as culinary herbs. Nah, seperti itu. Juga sama juga kayak yang tadi for essential oil. Jadi untuk minyak seperti itu. Is used in traditional medicine and as an ingredient in cosmetic. Excuse me. Oke. Extraction of essential oil dan juga ini tadi traditional medicine. Mungkin dia tergolong tradisional karena dia herbal ya teman-teman. Jadi mungkin tidak buatan pabrik, tidak dicampur dengan bahan-bahan kimia yang lainnya gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pernyataan tentang lavender sebagai medicine, sebagai pengobatan itu tadi nggak cuma di teks yang pertama, nggak cuma di teks yang A, nggak cuma di teks yang B, tapi dia ada di keduanya ya, both text. Dia ada di both text seperti itu. Seperti itu. Dan yang D ini salah ya, karena kan tadi dia jelas-jelas bisa kita temukan di dua-duanya. Kemudian yang last paragraph each text ini salah karena yang di teks A ini tadi, oke. Teks A paragraf 1, kemudian yang teks B paragraf 2. Nah, jadi dia bukan di pas paragraf, bukan di paragraf terakhir. Kayak gitu. Jadi kita bisa juga langsung eliminasi untuk opsi yang E ini. Gitu. Oke, nomor 14. Based on text A, what is the paragraph following the passage more likely about? Oke, jadi di sini ya. Oke, mungkin kita bisa lihat di sini. Nah, sama seperti yang ini ya teman-teman, seperti apa ya? Triknya itu memang hampir sama ya kalau mengerjakan soal-soal tipe yang kayak gini.
Jadi kita bisa langsung fokus ke ininya teman-teman. Apa tuh tadi? Keywordsnya. Nah, kayak gitu. Sedangkan di sini keywordsnya adalah soal tersebut masuk ke dalam subbab transition question ya, atau transisi dari paragraf ini, satu paragraf ke paragraf yang lainnya kayak gitu. Nah, kata kunci, oke. Jadi dia kata kuncinya adalah propagation, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Yang ada juga propagate lavender ini tadi. Wait, aku belum. Oh ini, oke teks, oke teks 2. Ini maksudnya teks yang A ya teman-teman. Ya, the plants in cultivation do not usually produce seed, and gimana tadi? Propagation is accomplished by cutting or by dividing the roots. Propagation. Maybe I will try to find the meaning of propagation dalam bahasa Indonesia ya. Oh, propagation itu adalah apa ya? The breeding of specimens of a plant, atau menumbuhkan kembali kayak gitu. Jadi menumbuhkan yang dibantu oleh manusia ya, by cuttings or by dividing the roots, dengan memotong atau eh, mengatur akarnya kayak itu biar dia bisa tumbuh lagi kayak gitu. Nah, jadi di paragraf di teks di kalimat terakhir ini teman-teman, dia kata-katanya ada propagation ini. Nah, ini bisa kita jadikan acuan atau bisa kita jadikan keywords ya buat menentukan em, paragraf selanjutnya itu mau bahas apa kayak gitu. Nah, di sini kebetulan juga yang A dia kurang cocok ya, the physical description, karena dia tadi secara fisiknya udah dibahas gitu di awal-awal. Kemudian benefitsnya juga udah dibahas tadi, yang dia bisa buat medicine, dia bisa buat essential oil, dia fragrance-nya sangat membantu manusia seperti itu. Jadi dia juga bukan yang B. Di description ini juga it's too general ya teman-teman, terlalu general dan juga udah dibahas, sudah di description sama aja kayak physical description-nya ini. Kemudian yang E, the variety of products from lavender ini kurang cocok juga ya teman-teman, karena tadi yang terakhir dibahas adalah untuk cara tumbuhnya kayak gitu. Jadi teman-teman yang paling tepat adalah yang D, how to propagate lavender. Jadi mungkin di next-nya, di paragraf selanjutnya, bisa disebutkan bagaimana untuk apa ya, menumbuhkan kembali gitu, menumbuhkan uh, bunga lavender itu tadi, seperti itu. Oke, that's it. Nomor 15, both passages can be found in bla bla bla. Jadi kedua teks tersebut, kedua bacaan tersebut bisa ditemukan di apa nih kira-kira teman-teman? Apakah medical journal, sport magazine, health magazine, biology textbook, atau botanical book? Kan ada yang mau coba menjawab juga teman-teman, boleh banget ya. Bisa on microphone atau mungkin tulis di kolom chat juga boleh. Yuk. Karena biar tadi ya teman-teman, biar kita interaksinya ada dua arah, jadi nggak cuma dari, jadi teman-teman nggak ngantuk atau nggak males gitu ya, bosen kalau cuma denger penjelasan aja gitu. Atau mungkin ada yang masih ingat nih kemarin jawabannya apa yang di sini. Ada yang mau coba jawab? D. Oke. Oh iya, kan di sini aku menunjukkan ini ya teman-teman. Ada kunci jawabannya. Oke, ada yang jawab D. Oke, thank you. Terima kasih ya, Firdaus Alamsyah. Oke. Jadi teman-teman karena di sini bunga ya, teman-teman bahasnya tentang bunga seperti itu, tentang lavender. Jadi bisa kita simpulkan karena di sini dia juga termnya atau apa ya, istilahnya. Nah, itu langsung familiar banget nih, yang paling beda dari yang lainnya kayak gitu.
Kalau yang pertama yang A, medical journal. Medical di sini artinya adalah tentang kesehatan. Jurnal kesehatan seperti itu. Jadi membahas tentang kesehatan. Kemudian yang sport di sini tentang olahraga ya pastinya teman-teman. Kemudian yang C dia juga majalah tentang kesehatan juga tapi in form of majalah. Jadi mungkin dia less scientific gitu, nggak yang ilmiah banget. Majalah kesehatan. Kemudian yang D buku, dia textbook itu lebih kayak buku pelajaran ya teman-teman atau buku paket. Nah, kalian pasti kalau di sekolah pakai buku paket gitu kan. Nah, buku paket itu namanya textbook kayak gitu. Oke, buku pelajaran biologi. Kemudian yang E ini buku tentang botanical. Botanical is related with plants ya teman-teman. Buku tentang tanaman. Nah, seperti itu. Botanical related with garden, dengan taman, dengan kebun, seperti itu. Dia biasa disebut botanical. Nah, jadi jawaban yang paling tepat teman-teman bukan medical, sport, health, ataupun biology, tapi yang paling tepat ya adalah yang botanical. Seperti itu. Tentang bunga atau tentang kebun, tentang taman, seperti itu. Oke, next nomor 16. The word extensively in text 3B paragraph 2 is closest in meaning dengan bla bla bla. Oke, ini tadi juga sama ya teman-teman dengan soal-soal sebelumnya, closest in meaning yaitu sinonim ya maksudnya. Extensive itu artinya adalah secara apa ya, luas. Secara extensive is big, is massive. Ya, secara luas. Nah, kayak gitu. Jadi sinonimnya dari secara luas adalah yang oke. Mungkin aku bisa sambil di sini. Shortly, ini kalau short jelas salah ya, karena short itu dia pendek atau ya secara sempit seperti itu. Kemudian yang widely, nah wide ini artinya luas ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung ke sini nih, wide. But that's okay. Kalau petty di sini juga apalagi limitedly ya, limitedly artinya terbatas teman-teman. Petty, gradually, maybe I will try find the Indonesian. Of little importance. Artinya apa ya? Tidak terlalu penting gitu teman-teman. Atau remeh seperti itu. Kemudian yang gradually. Gradually di sini artinya adalah perlahan-lahan. Oke, mungkin bisa sambil aku tulis ya. Shortly dia pendek seperti itu maksudnya. Sangat pendek. Kemudian wide ini luas ya tadi, luas sangat dengan luas maksudnya. Kemudian yang C dia perlahan-lahan, gradually artinya perlahan-lahan. Kemudian yang petty dia remeh gitu teman-teman. Jadi dia juga nggak relevan ya, nggak nyambung gitu dengan kata extensively. Kemudian yang E juga limitedly secara terbatas. Jadi yang paling dekat artinya yang paling bisa jadi sinonim yaitu yang B ya, widely. Extensive and wide has the same meaning. Kayak gitu. Oke, next number 17. According to the passage, lavender essential oil is derived from bla bla bla. Jadi dihasilkan dari apa gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa baca lagi nih tadi kan ada bisa baca di paragraf pertama ya mungkin teman-teman atau juga di teks yang B yang di paragraf ketiga kayak gitu.
Dia di ini. In most species, the leaves are covered in fine hairs or indumentum, which normally contain essential oils. Jadi di kebanyakan spesies lavender, bunga lavender ini, daunnya itu ditutupi dengan rambut-rambut halus seperti itu. Atau disebut dengan indumentum itu tadi, yang biasanya disitulah mengandung essential oil atau mengandung minyak ya, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan teman-teman bahwa dia munculnya adalah di ini tadi, the leaves ya, di fine hairs-nya itu tadi. Berasal dari daunnya, berasal dari the leaves itu tadi. Dan kita lihat di sini, oke. Di sini ada ya, sudah ada pilihan leaves, jadi kita bisa langsung fokus aja ke opsi yang ini gitu, tanpa melihat ke yang lainnya, leaves. Kalau yang flowers, dia jelas salah gitu kan. Kayak di bagian mananya gitu kan, itu tadi yang ditanyakan. Seeds ini biji artinya, kemudian leaves artinya daun, roots artinya akar teman-teman, kemudian plants tanaman gitu. Jadi kurang spesifik banget ya. Seeds artinya biji, kemudian leaves di sini artinya daun, kemudian roots artinya adalah akar. Oke, yes, seperti itu teman-teman kira-kira untuk nomor 17. Untuk flowers and plants, I'm sure you have known the meaning ya. Artinya flowers itu bunga, the plants itu tanaman, seperti itu. Oke, nomor 18. Which of the following statement is true based on both passages? Pernyataan mana yang benar berdasarkan dari kedua paragraf tersebut? Yang A, lavender cannot be used as the ingredients in cosmetics. Lavender always produces seeds. Lavender has various uses. Lavender does not have fine hairs. Lavender has only one species. Yang A ini lavender itu nggak bisa digunakan sebagai bahan-bahan atau komposisi kosmetik kayak gitu ya, ingredients. Sedangkan di sini tadi disebutkan ya teman-teman, dia bisa buat kosmetik kayak gitu. Oke, mana ya tadi udah hilang lagi. Oh ini ada di sini. Dia padahal bisa used as ingredient in cosmetics seperti itu. Jadi untuk opsi yang A ini dia jelas salah. Kemudian yang B, lavender always produces seeds. Dia juga salah ya teman-teman, karena dia nggak ada bijinya kayak gitu, tidak menghasilkan biji. Kemudian yang C, lavender has various uses. Jadi yang ini betul ya teman-teman, karena dia punya banyak fungsi. Tadi untuk fragrance-nya bisa, terus untuk pengobatan herbal juga, dan juga buat kosmetik seperti itu. Jadi dia punya various itu berbagai ya, atau bermacam-macam. Karena bisa aku tulis di sini. Berbagai macam kegunaan. Nah, seperti ini. Kemudian yang di lavender does not have fine hair, salah juga karena yang kita tadi baru baca ya teman-teman. Kemudian yang A, lavender has only one species. Ini juga salah karena banyak ya jenisnya lavender itu tadi, seperti itu. Dan juga tadi ada kalimat seperti ini, some species gitu, menunjukkan bahwa spesiesnya lavender itu tuh nggak cuma satu, nggak terbatas gitu. Jadi dia ada banyak jenisnya kayak gitu. Oke, jadi jawaban yang tepat teman-teman ini tadi yang C, dia punya various uses. Oke, kemudian untuk nomor 19 teman-teman. Based on the passages, which of the following probably is not the color of lavender flower? Nah, di sini kita bisa lihat di teks B ya teman-teman. Di paragraf terakhir. Flowers are contained in whorls held on spikes rising above the foliage. The spikes being branched in some species. Some species produce colored bracts at the tips of the inflorescences. The flowers may be blue. Nah, ini disebutin di sini teman-teman.
The flowers may be blue, violet, or lilac in the wild species, occasionally blackish, purple, or yellowish. Oke, this is interesting teman-teman. Mungkin teman-teman ngelihat ini ya, blackish dan juga yellowish seperti itu. Jadi untuk kata-kata ish di sini ya teman-teman, ini sering banget digunakan ya oleh maksudnya native seperti itu. Di sini artinya adalah kira-kira atau misalkan blackish, black itu kan hitam ya. Tapi kalau ditambah ish gitu jadi kayak kehitaman, kayak itu warnanya tuh kehitaman. Kemudian yellowish berarti artinya kekuningan kayak gitu. Warnanya agak-agak. Nah, jadi bisa pakai ish seperti itu. Nah, di sini ada blue, violet, lilac, black, purple atau yellow seperti itu. Jadi di sini yang nggak ada teman-teman yang nggak disebutin adalah yang green. Yes, betul. Yang green di sini nggak disebutin ya, karena tadi di sini lilac ada, kemudian blue juga ada, violet juga ada, kemudian yellowish juga ada. Yang nggak ada hanyalah yang green. Dan di sini tadi ya, itu tadi ya harus teliti ya teman-teman. Which of the following is not the color? Gitu. Jadi kita harus fokus juga apakah itu pertanyaannya nanyain which one is the correct answer atau mana pernyataan yang cocok atau mana pernyataan yang nggak cocok kayak gitu. Nah, kita harus fokus di not-nya gitu. Jadi kita cari yang jawaban yang nggak ada di teks kayak gitu. Kemudian yang nomor 20, according to the passages. Okay, this is the last one everyone. Nomor terakhir, berdasarkan paragraf tersebut, how to cultivate lavender. Bagaimana untuk menumbuhkan lavender itu tadi atau menanam kayak gitu. Jadi dia bisa dilihat di teks A ya, paragraf terakhir. Dia itu dengan akarnya atau dengan roots-nya. Oh, which one is it? Oke, di sini. Lavenders are small evergreen shrubs with gray-green hoary liner leaves. The purple flowers are sparsely arranged on spikes at the tips of long bare stalks and produces small nutlet fruits. The fragrance of the plant is caused by shining oil glands embedded among tiny star-shaped trichomes or plant hairs that cover the flowers, leaves, and stems. The plant's in cultivation do not usually produce seeds, and propagation is accomplished by cutting or dividing the roots. Aduh, kecoret teman-teman, sorry. Ini. Propagation itu tadi ya teman-teman untuk menumbuhkan kembalinya tadi mungkin nama metodenya seperti itu. Is accomplished dilakukan seperti itu dengan cutting, memotong atau dividing, membagi akarnya kayak gitu. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat teman-teman adalah yang ini, by cutting the roots. Nah, di sini ditanya adalah cultivate ya. Jadi bukan planting the hairs, bukan spreading the flowers atau menyebarkan bunganya kayak gitu, bukan dengan menanam daunnya, bukan juga dengan menanam bijinya kayak gitu ya, karena itu tadi bahkan dia nggak berbiji gitu, nggak mengeluarkan biji. Jadi jawaban yang paling tepat adalah by cutting the roots, memotong akarnya seperti itu. Oke. Yes, that's it teman-teman. Alhamdulillah bisa selesai pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 20 nih. Nah, sebenarnya aku mau tanya dulu nih teman-teman. Oke. Kira-kira teman-teman dari soal nomor 1 sampai 20 ini tadi yang paling gampang atau misalkan yang paling susah nih yang mana? Yang paling challenging atau mungkin kelemahannya teman-teman nih di bagian mana kayak gitu. Ada yang mau sharing pengalamannya mungkin atau pas ngerjain tryout ini tuh susah banget atau kayak gimana gitu. Boleh banget teman-teman. Jadi nanti juga mungkin bisa aku jadikan acuan ya buat kelas kita selanjutnya. Kayak teman-teman itu ingin lebih fokus di mana kayak gitu. Ada yang mau on mic mungkin boleh banget ya teman-teman. Santai aja di sini. Sambil menunggu buka nih kita dikit lagi. We still have 16 minutes. Kita masih punya 16 menit sebelum kelasnya berakhir.
Atau tulis di kolom chat juga nggak apa-apa, teman-teman. Oke. Is that it? Atau ada yang mau ditanyakan mungkin? Misalkan tadi nomor berapa gitu masih bingung, kira-kira kenapa kok jawabannya kayak gitu, misalkan. Atau sudah aman teman-teman, boleh juga ya kalau udah aman bisa kita akhiri kelasnya karena sudah sedikit lagi ya mau berbuka. Mungkin kalau sudah aman bisa kasih reaction teman-teman, boleh kasih love atau thumbs up atau eh, ketik 1 di kolom chat, boleh. Ketik 1 jika aman. Kak, Ya? Oke. yang nomor 9 itu tuh berarti kayak pengulangan katanya gitu ya. Tapi pakai kalimat yang beda gitu atau gimana ya? Soalnya masih Oke. rada kurang bingung yang di nomor 9 itu. Oke, siap. Thank you, Makasih. Gustiana. Oke, sama-sama. Thank you juga. Thank you for the good question ya. Makasih buat pertanyaannya. Betul banget, restated ini tadi menjelaskan kembali ya, atau pengulangan. Betul banget. Itu tadi jadi menyatakan kembali dengan kalimat yang berbeda, tapi artinya tetap sama, kayak gitu. Nah, jadi yang harus diperhatikan mungkin di sini, ini tadi ya kosakata yang agak mengecoh kayak gitu, karena di sini tadi kan disebutkan essential. Essential tadi artinya penting, kayak gitu. Dan kemudian di sini dia menyebutkannya dengan unnecessary, artinya kan nggak penting, kayak gitu. Jadi di sini perbedaannya tuh hanya dikit-dikit banget ya. Coba lihat nih dari opsi A, B, C, D, E. Dia itu bedanya hanya di kata-kata pendek-pendeknya kayak gini. Unnecessary, inadequate, insufficient, irregular kayak gitu. Jadi kalau kita ada soal kayak gini, kita harus fokus ke perbedaannya masing-masing opsi itu tadi kayak gitu. Dan iya betul banget menyatakan kembali kalimat tersebut artinya masih sama tanpa mengubah maknanya ya, tapi dengan kalimat lain bisa ditambahkan atau juga bisa dibolak-balik kayak gitu ya. Kayak gitu. Misalkan ini tadi adequate. Adequate di sini jawaban yang benar enough sleep. Adequate sleep di sini jadi enough sleep. Itu nggak apa-apa menggunakan kosakata yang lain tapi artinya tetap sama kayak gitu. Kayak gitu Gustiana. Gimana? Sudah jelas? Atau ada yang ditanyain lagi? Udah, makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri kelas kita hari ini. Oke, aku akan stop sharing dulu. Yes, sekali lagi aku mau menyampaikan terima kasih sekali lagi ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nyempetin sambil ngabuburit kita hari ini sambil bahas soal tryout. Dan semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya buat persiapan UTBK, SNBT dan khususnya di subtes bahasa Inggris, literasi bahasa Inggris. Dan I really hope that you will have a good result in the UTBK yang tinggal beberapa hari lagi ya teman-teman. Jadi aku harap teman-teman bisa lebih semangat lagi dalam latihan-latihan soalnya, dalam belajarnya, kayak gitu. Dan ya, maybe that's all. Tapi sebelum kita akhiri kelas hari ini, mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya sebentar untuk dokumentasi kelas hari ini. Aku akan screenshot seperti itu, kemudian nanti bisa kita tutup kelasnya. Oke, mungkin ada yang mau on cam teman-teman untuk absensi hari ini ya, untuk presensi hari ini. Atau oke, mungkin kalau ada kendala, nggak ada kameranya Kak, soalnya pakai PC. Oke, ya oke, that's okay. Karena ada beberapa kendala ya, jadi nggak apa-apa. Mungkin bisa kasih reaction aja teman-teman, boleh. Thumbs up atau love seperti itu. Akan aku screenshot ya dalam 3, 2, and 1. Oke, oke udah teman-teman, udah aku screenshot. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you for coming to the class today. And I will see you in the next class or maybe next week. Terima kasih teman-teman, tetap semangat ya dan selamat berbuka puasa juga buat teman-teman yang berpuasa hari ini. Terima kasih.